satu mutiara hikmah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah, bagaimana seseorang mau masuk menghadap ke hadirat Allah wa huwa lam yatatahhar, sementara dia tidak bersuci min janabati ghafalatihi, dari kejunuban kelalaiannya karena urusan dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita sholat itu ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum sholat. Hal-hal yang dilakukan sebelum sholat namanya syarat. Syarat itu diantaranya adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar biasanya orang menyebutnya jinabat, habis berhubungan seorang suami dengan istrinya, itu jinabat. Itu harus mandi dulu, harus dibersihkan dulu. Yang pertama, hadas besar. Yang kedua ada hadas kecil, yaitu hadas batal wudu, tidak punya wudu, maka kita harus wudu. Maka sebelum sholat harus bersih, syaratnya dari hadas besar dan hadas kecil, baru kita masuk ke dalam sholat. Itu namanya syarat. Sholat itu sendiri adalah ibadah, aktivitas yang inti daripada ibadah itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah. Jadi yang namanya ibadah adalah bagaimana kita, ini khususnya ibadah yang makhdoh, sholat misalnya, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini maka sebelumnya harus bersih, dan ketika sholat itu sendiri juga harus memahami kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang kita baca ketika sholat. Itu kalau sholat. Jadi sholat itu adalah mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Maksudnya mi'raj adalah ruh, jiwa, semangat kita fokuskan sepertinya kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam dasar atau rukun agama itu ada yang namanya ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah. Dan kalau kita tidak bisa menciptakan suasana seakan-akan berhadapan dengan Allah, melihat Allah, maka ciptakan suasana perasaan bahwa kau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu adalah upaya menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kut atau kata mutiara ini, bagaimana mungkin seseorang berharap menghadap Allah tapi dia tidak suci? Nah, secara lahir tadi dalam sholat kita harus suci. Nah, ini adalah masalah roh, masalah semangat, masalah musyahadah muraqabah dengan Allah. Maka penulis kitab ini, bagaimana kamu berharap masuk menghadap Allah sementara hatimu masih jinabat. Kan tadi jinabat,
Jinabat itu adalah hadas besar dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat, karena kita masih punya hadas. Bagaimana kamu menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semangatmu, rohmu, spiritualmu, kalau kamu masih jinabat, kotor, karena diliputi banyak dosa, diliputi pikiran-pikiran oleh dunia, semua kita bawa dalam hati kita. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, maknanya adalah ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka totalitas harus kita lepas semuanya jinabat, kotoran-kotoran. Karena dunia ini menurut ahli tasawuf itu dianggap beban, kotoran, dan itu akan membuat orang mustahil bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu suci, maka siapapun yang ingin menghadap kepada Allah harus suci. Kalau dalam sholat suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, maka ketika ruh semangat kita, spiritual kita ingin menghadap Allah, di hadapan Allah, maka hati harus bersih, bersih dari urusan-urusan dunia, bersih dari kotoran-kotoran dunia, bersih dari pikiran-pikiran yang membuat hati kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di luar kita, ketika kita tidak menghadap Allah, silahkan, tidak masalah. Ini ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, dalam sholat, karena kita adalah punya kewajiban untuk sholat, maka usahakan setiap kali kita sholat, di samping bersih lahir dari jinabat, dari hadas kecil, maka hati kita juga harus kita bersihkan. Kita usahakan semuanya lepas dari hati kita ketika kita sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kitab ini, tidak mungkin kamu bisa menghadap Allah ketika hatimu terbebani atau memikirkan persoalan-persoalan dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sedikit saja yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa ketika kita ingin menghadap Allah, maka usaha hati kita bersih, lepas dari persoalan-persoalan, dari memikirkan masalah-masalah dunia, karena itu menjadi hal yang mustahil akan bisa langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah beban. Ini saja yang saya sampaikan jamaah rahmatullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.